Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Nani. Nah, di video kali ini aku lagi ada di posko. Ini aku lagi jaga terakhir sebelum posko itu ditutup. Makanya aku pakai APD, pakai masker, pakai headcap, pakai ini dan. Nah, kemarin ada yang komentar di kolom komentar YouTube aku, pengen diceritain sebenarnya ngapain aja kok bisa sih sampai kerja di Papua, sekolahnya di UI. Kok bisa sampai di sini? Gimana caranya? Oke, sebelumnya aku jelasin dulu ya. Jadi setelah dokter umum itu lulus, ya jadi lulus ya setelah dilantik jadi dokter itu nanti akan wajib mengikuti program namanya internship ya. Jadi program internship ini program wajib yang dilaksanakan 1 tahun. Jadi 1 tahun kemarin aku berangkat November, 1 tahun berarti sampai November tahun selanjutnya aku baru pulang. Sistem pemilihan internship ini 1 tahun itu ada 4 periode ya. Ada 4 periode 1, 2, 3, dan 4. Aku kebetulan ikut yang periode 4 karena di sini aku pertimbangkan aku milih prioritasnya adalah tempat. Kebetulan rumah sakit di Nabire atau yang di sini itu di Papua itu bukanya di periode 4. Sebenarnya aku sudah bisa daftar di periode 3, cuma kemarin aku ambil yang periode 4. Nah, jadi itu sistemnya internship itu kan wajib setelah kalian lulus, terus nanti kalian daftar cepet-cepetan lewat internet. Nah, nanti pas daftarnya itu ada daftar rumah sakitnya. Jadi ada daftar rumah sakit A, B, C, D, E, F, ada daerahnya. Terus habis itu nanti kalian pilih tuh. Cuma pilihnya ini cepet-cepetan. Kalau memang satu tempat itu adalah favorit, misalnya di Jakarta itu favorit, biasanya itu akan lebih susah dan itu akan benar-benar cepet-cepetan. Bahkan ada yang sampai sewa warnet, sewa satu warnet dipakai sendiri, atau bahkan dia bayar orang untuk mendaftarkan di daftar internship di rumah sakit yang diinginkan, intinya gitu. Nah, kemarin jadi sebenarnya kalau misalkan mau pilih tempat internship itu kan sebenarnya itu prioritas ya, apakah kamu pengen di tempat sebelumnya kamu sekolah, atau kamu pengen merantau ke tempat yang jauh, atau pengen ke yang dekat rumah gitu misalnya. Karena nggak sedikit juga teman-teman aku yang dia balik ke daerah asalnya, karena kan rata-rata dari UI itu banyak dari seluruh daerah termasuk dari Papua juga. Ada teman aku yang memang berasal dari Papua, dia kembali ke Papua, tapi ada juga teman aku yang dari Papua juga tapi dia tidak di Papua tapi malah menetap di Jakarta misalnya begitu. Nah, ini sebenarnya adalah prioritas, kalian mau pilih yang mana. Nah, kalau aku pribadi kemarin ada beberapa pertimbangan sebenarnya, mungkin nanti kalian akan tahu setelah kalian mengikuti vlog aku selanjutnya. Jadi ada gitu sih kenapa aku bisa sampai di sini, karena ya itu internship itu milih, ada pilihan rumah sakitnya, kalian pilih di mana, terus ya udah nanti kalian akan pilih situ. Sebenarnya aku udah pernah jelasin kemarin sama Oktri juga, kalian bisa nonton videonya itu juga. Kalau Oktri kemarin dia dipindahin, tadinya pilih di mana, terus sekarang udah malah dipindahin ke Nabire gitu. Jadi yang Nabire tadinya 5 kuota jadi 7 orang yang di sini. Nah, biasanya beberapa rumah sakit jadi favorit itu karena ada tambahan dan fasilitas tambahannya. Misalnya dapat rumah, jadi kita nggak usah mengeluarkan untuk biaya kosan selama 1 tahun misalnya. Terus biasanya ada inventaris, misalnya ada kendaraan yang dipinjamkan untuk internship selama internship. Terus ada lagi, mungkin ada insentif tambahan. Jadi ada beberapa yang dia ngasih insentif tambahan ke dokter internshipnya. Jadi selain dapat gaji BBH tadi 3,2 sama 3,6, ada juga yang ngasih insentif tambahan. Biasanya tergantung dari daerah atau rumah sakit. Atau ada juga yang dia ngasih uang jaga. Jadi sekarang aku lagi jaga, ini aku sama kakak 1, 2, 3, 4 berempat. Jadi sini perawat, dokternya 1 gitu. Nanti kalau memang pasiennya perlu keluar, kita keluar. Kalau misalkan ada pasien yang perlu masuk ke IGD, kita kasih masuk. Kalau memang bisa ditangani di sini, kita kasih obat di sini, kita bisa dikasih sini. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan di screening. Cuma ini mau dibongkar, posko udah selesai kan, mau new normal nih. Mau new normal jadinya poli udah mulai buka dan posko akan ditutup, dan ya sudah, kita akan menerapkan new normal. Sudah sih, itu aja. Aku kasih lihat ya keadaan di sini. Lihat ya kalian suasana di sini seperti apa. Ini udah jam bisa kira-kira jam 8.30 waktu Indonesia Timur. Tuh, ini gambarannya ini. Itu ada Kak Ita. Kak Ita, say hi. Dia lagi membuat sesuatu prakarya. Biar jaga tetap produk. Bagus. Ada Kak, siapa tuh? Kak,
say hi. Waduh. Ini teman-teman saya yang lagi ngetabrak sini. Saya kan dokter mau gambar jauh. Iya, ini kalau misalkan kalau kita jaga itu, jadi dokternya satu. Terus Mau dilihat di Pulau Jawa kan tidak? kita ditemenin sama kakak-kakak yang baik hati. Ini ada berempat ya. Kak gimana kak kalau kerja di Papua itu? Jadi ada yang nanya teman aku, kalau kerja di Papua ini enak nggak gitu? Kalau di Papua ya yang penting siapkan mental saja. Sebab di sini ya banyak karakter, banyak suku yang karakternya berbeda-beda. Jadi ya kalau yang siapkan mental ya bisa Adaptasi begitu ya. terus adaptasi. Oke. Kakak tapi asli sini ya, orang sini ya? Ya orang asli Nabire. Oke. Kak Ita orang mana? Toraja tapi udah lama di sini. Waduh. Kak Ical orang mana? Orang Bukit merantau di sini. Merantau di sini, tapi dari sini dari lahir juga. Enggak. Di Makassar. Lahirnya di Makassar. Terus gimana kak waktu adaptasi awal di sini dulu? Ikut alur saja seperti tadi yang Pak Tony bilang, siap mental karena di sini tuh ya bisa dibilang dari segi bahasa juga susah, Berbeda. banyak yang nggak tahu bahasa Indonesia. Gak tahu bahasa Indonesia. Kak Martin, gimana? Kalau ada orang, kakak dari asli sini kah? Peranakan Papua Ambon. Oh, Papua Ambon. Tapi di sini sudah dari kecil. Oh, lahir di sini. Gimana sih kak kalau ada orang pendatang gitu datang misalnya ke tempat daerah yang baru gitu? Biasanya apa sih yang rata-rata orang tuh nggak suka kah atau yang disukai gitu? Biar kita kalau misalkan datang ke daerah baru bisa beradaptasi gitu dengan baik. Ya. Tidak, tapi kalau Sungai itu juga sudah biasa di sini. Biasanya kalau itu pendatang kok gitu, dia asal gitu-gitu enggak? Kalau pendatang kalau Dia seimbang tuh, orang karena dia datangnya ada memang juga. masih tidak terlalu ini, tapi sudah lama-lama kenal dengan anak Papua ya. Biasa saja. Lihat nih bibirnya. Bibirnya ada pinang. Wah, biar kelihatan mukanya. Mukanya aja saat buka gigi. Ini Wow. pada saat kita berada di posko kopi. Asik, yang bentar lagi mau ditutup ya kak ya. Jauh sekali. Dipindahkan. Oke. Oke, itu dia ya video vlog kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.